يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah, atas taufik dan hidayahnya lah kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, istiqamah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa teguhkan iman kita ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dipertemukan dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais. Pagi hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mengharapkan dan merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kita melihat sebuah kisah, yaitu ketika Umar bin Khattab, salah satu seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin, bahkan tentang kehebatannya dan keberaniannya yang termasyhur, yang luar biasa, anak-anak pun sudah mengetahuinya. Pada permulaan ia masuk Islam, keadaan kaum muslimin pada saat itu masih sangat lemah. Rasulullah sendiri pernah berdoa agar Islam dikuatkan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ternyata doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, sebelum Umar masuk Islam, kami tidak dapat beribadah di depan Ka'bah dengan leluasa. Sedangkan Ali radhiyallahu an pun berkata, pada mulanya setiap orang Islam yang berhijrah keluar kota Mekah akan berhijrah dengan bersembunyi-sembunyi. Tetapi berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika hendak berhijrah, ia pergi dengan mengeluarkan pedangnya dengan terhunus di lehernya dan panah di tangannya. Di bawahnya pula anak panah yang cukup banyak sekali. Pertama-tama ia mendatangi Masjidil Haram. Ia mengerjakan tawaf dengan penuh ketenangan, kemudian mengerjakan sholat dengan penuh kekusukan. Setelah itu ia pergi di tengah-tengah perkumpulan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian berkata kepada mereka semua, siapa yang menginginkan ibunya menangis kehilangan anaknya? Siapakah yang menginginkan istrinya menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim? Maka tunggulah saya di luar kota Mekah untuk berhadapan melawan saya. Kata-kata ini diucapkan kepada setiap majelis yang di dalamnya berkumpul orang-orang kafir Quraisy. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berani menyambut tantangan Umar bin Khattab, sehingga Umar bin Khattab pun leluasa hijrah ke Madinah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keberanian yang luar biasa orang-orang yang mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberanian yang patut dicontoh dalam rangka untuk menegakkan ad-dinul Islam, agama Allah Subhanahu wa taala.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda kisah tentang Umair bin Himam radhiyallahu an. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar kata-kata beliau ketika beliau menyampaikan wasiatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berdirilah dan majulah ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Himam radhiyallahu an pun berkata, wah, benar. Rasulullah pun mendengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Himam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Apakah maksudmu berkata wah?" Maka ia pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya menginginkan agar saya dapat memasuki surga yang seluas langit dan bumi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Engkau akan termasuk orang-orang yang berada di dalamnya." Setelah itu Umar pun mengeluarkan kurma yang ada di kantung bajunya, lalu ia memakannya. Kemudian ia berkata, "Kalau saya harus menunggu sampai kurma ini habis, berarti saya harus menunggu masa kehidupan yang panjang. Sampai kapan saya harus menunggu?" Sambil berkata demikian, ia pun melemparkan kurma yang dimakannya itu. Ia segera menghunus pedangnya dan bertempur melawan orang-orang kafir. Ia bertempur terus hingga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit kisah orang-orang yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seruan, ketika ada perintah untuk berjihad di jalan Allah, ketika ada perintah untuk melaksanakan syariat Allah, maka mereka pun bersegera menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama mereka, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menunda sedikit pun, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi menebus kehidupan akhirat yang kekal, demi untuk menjadikan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita siapkan generasi-generasi kita sebagaimana generasi-generasi para sahabat yang siap menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, siap mengorbankan jiwa dan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, siap menebus surga Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupannya, dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dengan darahnya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan generasi-generasi kita generasi-generasi yang cinta Islam dan peduli terhadap syariat Islam dan peduli terhadap agama Islam dan menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.